Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kasyafa 'anna al-ghummah wa jala ghayahibaz zulmah wa akmala dinana wa atamma 'alaina an-ni'mah wa akramana bi khairi nabiyyin fakunna khaira ummah. Alladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatslu 'alaihim wa yu'allihimul kitaba wal hikmah. Asyhadu an la ilaha illallahu maular rahmah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu aliyul himmah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'du fa ya ibadallah usi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil aziz a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Al-ayah. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Hadirin rahimakumullah, sembah sujud taat setia kita hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, kuasa tunggal alam sejagat raya. Maha suci Allah yang telah menciptakan langit tempat kita bernaung, menciptakan bumi tempat kita berpijak, menciptakan segala sesuatunya dengan penuh kesempurnaan, tanpa cacat juga tanpa celah. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabiina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-izza wal karama wabil khusus guru kita semua Bapak Kiai Badrun. Al-izza wal karama para asatizah, para alimul ulama, para tuan guru, aparatur pemerintahan, anak-anak muda, ibu-ibu muda, ibu-ibu aja ya, ibu-ibu muda, para adinda-adinda yang alhamdulillah diberikan rasa gembira di dalam hati kita dalam rangka menyambut tamu agung kita pada malam hari ini. Yang mudah-mudahnya laksana bulan purnama. Laksana bulan purnama, semua wanita meronta-ronta, semuanya mengatakan cinta. Yang ibu-ibu mudanya laksana kembang penuh madu, semua orang datang merayu, semuanya mengatakan I love you. Yang sepuh-sepuhnya disebut gak? Yang sepuh-sepuhnya mudah-mudahan sihat walafiat. Jangan sihat walapeot ya. Ya, kalau sudah tua, hidung sudah sering flu, gigi tinggal satu, mata sudah pilu, pendengaran sudah apa? Sudah dungu katanya. Mudah-mudahan disihat walafiat. Hadirin rahimakumullah, seperti tadi dibacakan dalam Al-Berjanji, kita mulai ibtidaan abtadiul imla'a bismizatil aliyah. Mari kita awali majlis kita pada malam hari ini dengan basmalah. Kenapa penting Al-Fakir sampaikan? Karena dalam kitab Sanusi disebutkan
kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Wa fi riwayatin fahuwa abtar. Wa fi riwayatin fahuwa ajzam. Bermaksud sesuatu seseorang tanpa diawali dengan basmalah, maka dia akan terputus. Bapak Ibu, apabila kita melihat bagaimana Al-Quran tercakup dalam surah Al-Fatihah, maka disebut juga surah Al-Wafiyah yang artinya mencakup. Kemudian alhamdulillah di tafsir Al-Azhar kita dapatkan di halaman-halaman awal, semuanya itu juga terangkum dalam bacaan basmalah. Basmalah terangkum juga dalam huruf ba. Maka dalam kitab Sanusi ada bikana makana wa biyakunu ma yakunu fawujudul awalimi bi. Huruf ba pula yang pertama oleh kita diucapkan di alam lahut. Alastu bi rabbikum qalu ya Allah, pakai qalu. Kalau bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu, tuh bisa semua. Qalu bala. Lahut ketika ditanya, kata Allah, bukankah aku Tuhanmu? Kemudian manusia di alam ruh, di alam lahut menjawab bala. Maka huruf yang pertamanya adalah huruf ba. Maka orang-orang tua kita meskipun ngajinya masih zaman alif, jabar a, masih begitu-begitu, tetapi sudah memasukkan dasar-dasar ketauhidan untuk menyambungkan bagaimana kita mengerjakan sesuatu disambungkan dengan dimensi ilahiyah. Makanya kalimat yang diajarkan ke bayi-bayi, ciluk. Ya Allah. Bikana makana, kita sambungkan dengan dimensi ketuhanan sehingga apapun yang kita kerjakan bernilai ibadah. Akur. Hadirin rahimakumullah. Yang pertama, karena di sini adinda-adinda mumpung masih bangun, ingin Al-Fakir sampaikan bagaimana sifat yang melekat pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah sifat wajibnya adalah sifat fatonah. Sifat apa, Bu? Fatonah. Fatonah artinya cerdas. Cerdas berbeda dengan pintar sehingga bahasanya berbeda. Cerdas, fatonah, atau zukain dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Nah, pintar bahasa Arabnya apa? Mahir. Maka belakangan sarjana barat dalam bukunya Howard Gardner Multiple Intelligences, ngomongnya agak susah. Multiple Intelligences, kecerdasan multidimensi. Jangan pernah mengukur anak kita dengan kepintaran rapot, apa hal kognitif, dengan angka-angka di rapot tersebut. Dalam multiple intelligences dijelaskan ada setidaknya 8 kecerdasan dalam diri manusia. Apa itu? Matematis logis, ada spasial, ada kinestetik, ada linguistik, ada intrapersonal, ada interpersonal dan lain sebagainya. Mungkin anak kita kurang bagus matematikanya, tetapi lancar dalam berbahasa. Itu kecerdasan. Mungkin ngomongnya aktif, talk aktif, bagus, pinter, tapi matematikanya kurang bagus. Cerdas juga. Mungkin matematikanya lemah, ngomongnya nggak bisa, tapi gerak mulu, nggak bisa diem. Lempar aja biar diem. Nggak. Itu juga kecerdasan, kinestetik. Kecerdasan gerak. Bisa jadi nantinya jadi atlet. Gerak enggak, ngomong enggak, ini enggak. Diem aja, mungkin kayak Nisa Sabjan. Itu kecerdasan juga. Nyanyi itu kecerdasan. Jadi matematikanya mungkin bisa jelek,
tetapi leadershipnya bagus, bisa jadi presiden. Nah, kecerdasan-kecerdasan tersebut mesti kita maintain, mesti kita rawat di anak-anak kita. Kenapa? Karena kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Kata Einstein, all children are born geniuses. Setiap orang dilahirkan dalam keadaan jenius. Sudah fitrah anak kita, kecerdasannya banyak. Makanya jangan dijitak mulu tuh anak. Bandel jitak. Dalam teori psikologi, dalam bahasa Nabi umumugis, sering disentuh ubun-ubunnya, diusap-usap. Ya, kalau kita kesel jangan diteke mulu, jangan dijitakin mulu, diusap-usap umumugisnya, ubun-ubunnya. Ada air, apalagi kita maulid arba'in, didoakan air tersebut. Dalam penelitian Masaru Emoto, air yang didoakan akan berubah menjadi bentuk kristal. Kita senang sholawat tadi kayak Pak Ustadz nyanyi, luar biasa ini suaranya, sudah SNI ini Pak, Hadro Al-Ittihad ini sudah SNI, ya, bergetar kita mendengarnya. Nah, tetapi juga kenapa kita kadang-kadang kalau suaranya bagus, yang baca Quran, lantunannya merdu, bergetar cepat gitu hati kita. Tapi kalau yang bacanya biasa-biasanya nggak bergetar, nah, itu juga mesti dikoreksi, ada apa di dalam diri kita. Mesti yang bagus mulu baru bisa bergetar. Kalau yang nggak bagus suaranya nggak bisa bergetar. Nah, bisa jadi indikator ada yang koslet juga di dalam diri kita. Sampai mana tadi? Sebelumnya. Nah, dijitakin. Masaru Emoto orang Jepang neliti lama-lama 5 tahun 8 tahun air diteliti. Air ketika didoakan partikelnya berubah menjadi sebuah kristal frozen. Semakin air tersebut didoakan semakin bagus kristalnya. Kenapa? Karena 80% komposisi tubuh manusia air. Maka ketika kita berkumpul, kemudian ada air diminumkan ke anak-anak kita sambil diusap-usap ubun-ubunnya, didoakan. Dilakukan dalam waktu terus-menerus dawam, insya Allah fatonah yang ada dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam imbaskan kepada anak-anak kita. Amin. Hadirin rahimakumullah, maka kecerdasan tadi yang dimaksud, kecerdasan linguistik, spasial, kinestetik, matematis, logis, mesti kita rawat. Kecerdasan tersebut kepada setiap manusia. Hadirin rahimakumullah. Kemudian Al-Fakir setiap mengawali, kebetulan ini adalah malam pertama mengisi di Al-Ittihad, di Al-Mufid, di At-Thayyibah. Di Al-Ittihad ini lebih kompak nih sama ibu-ibunya soalnya. Jadi karena ngajinya pun holistik, dapatnya pun holistik. Holistik itu apa, Bu? Obat, Pak Ustadz katanya, bukan obat. Dapatnya kafah, dapatnya sempurna. Jadi kan tahu nanti di rumah sama bapaknya, sama ibunya, oh iya ya nanti kita terapkan nih anak kita bagaimana mengurusnya, kan enak. Yang boleh itu suami istri itu berdialog, bukan berdebat. Capek berdebat. Berdialog. Ya lama-lama debat lagi gitu kan. Hadirin rahimakumullah. Al-Fakir setiap berbicara selalu berdasarkan kepada yang pertama, yang paling dasar adalah Ummul Hadis. Ummul Hadis tersebut terdapat di dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kemudian terdapat juga dalam kitab Risalatu Ahli Sunnah wa Jamaah karangan almarhum Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Apa itu? Ada 3 pondasi dasar dalam hal beragama. Yang pertama adalah akidah, yang kedua adalah syariat, yang ketiga adalah hakikat. Dari akidah lahirlah ilmu tauhid. Kemudian kita kenal sifat 20, sifat wajibnya, sifat mustahilnya, dan sifat jaiznya. Ada mazhab di situ, ada Abu Mansur Al-Maturidi dan Abu Hasan Al-Asy'ari.
Di dalam syariatnya kita dapatkan mazahibul arba'ah. Di dalam hakikatnya disandarkan kepada Abu Hamid Al-Ghazali. Kemudian mazhabnya disebut thariqah atau tarikat. Dari itu semua lahirlah iman, Islam dan ihsan. Jadi kalau ditanya rukun beragama ada 3. Yang pertama iman, yang kedua Islam, yang ketiga ihsan. Kalau ditanya rukun iman pasti semua jawab. Yang pertama iman kepada, kedua iman kepada malaikat Allah. Ketiga iman kepada tiga iman kepada kitab, 4 iman kepada Rasul, 5 iman kepada 6 iman kepada rukun Islam. 1 2 diam Bu. 3 zakat. 4 5. Nah, ihsan ini tidak ada rukunnya, pasti lebih gampang. Ada takrifnya, ada definisi. Apa ihsan itu? Berarti indikator ada yang koslet juga. Anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Beribadahlah seakan-akan engkau melihat Allah, ataupun kalau enggak bisa yakinlah Allah melihat kita. Kan ribet itu definisi. Ya. Seperti dalam bahasa malakum takakatum. Oke, ya. Oke. Senyum-senyum Pak Kiai. Nah, mari kita sederhanakan apa itu ihsan. Secara bahasa hasan. Hasan itu apa? Muhsin. Ihsan, berbuat baik. Keimanan, keislaman kita haruslah menyampaikan kita untuk mampu berbuat baik. Ngaku iman, ngaku Islam, tapi nggak baik. Ada yang salah, belum sempurna. Itu 3 rukun beragama. Semuanya mesti. Ya. Jadi man tafaqaha wa tasawwafa faqad tahaq. Berfikih dan bertasawuf maka akan menuntun seseorang kepada berhakikat. Wa kadzalika najzil muhsinin. Kenapa Nabi Ismail sampai bisa seperti diberi keluar biasaan? Kata Allah ayat selanjutnya, wa kadzalika najzil muhsinin. Begitulah kami memberikan ganjaran kepada orang-orang yang mampu berbuat ihsan. Nabi Ibrahim dan Ismail mampu berbuat ihsan. Nah, kita tadi bagaimana definisi yang lebih mudahnya? Definisi lebih mudahnya adalah almarhum Guru Al-Fakir mengatakan buat takrif definisi, badan kita kontak dengan makhluk, kalbu kita tembus kepada Allah. Ini sering kita kerjakan. Lihat anak kita gak diam-diam atau bandel banget, la ilaha illallah. Yang dilihat apa, yang disebut apa? Iya? Itu indikator, tanda-tanda kita sudah tersambung. Tinggal lebih diaktifkan. Jatuh atau kesandung. Innalillahi. Ya. Subhanallah. Badan kontak dengan makhluk, qalbu nyambung kepada Allah. Sudahkah kita melakukan itu? Sudah. Tetapi belum tahu itu adalah bagian dari bagian dari ihsan, bagian dari berbuat baik. Meskipun baru sekedar ucapan. Karena seperti rasa syukur, syukur itu fayaqa'u bil jawarih. Kata Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijis Salikin. Jadi kalau kita mengucapkan alhamdulillah itu lafaz bersyukur. Bentuk bersyukurnya seperti apa? Ini Maulid Arba'in.
Orang mau berangkat haji atau umroh ada walimatus safarnya. Kan ngundang tetangga tuh, kita ada kelebihan rezeki, tetangga diundang ikut mendoakan, kebagian juga kudapannya, makan rezeki kita. Kalau kita langsung aja doakan kita, jadi syukurin ternyata. Jadi fayaqa'u bil jawarih, terletak di dalam perbuatan kita. Begitu. Hadirin rahimakumullah, sehingga tadi disebutkan anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sangat penyayang itu. Dengan ihsannya, dengan kebaikannya, dengan akhlakul karimahnya, bagaimana dakwah di Makkah, bagaimana dakwah di Madinah, sehingga mengantarkan beliau menjadi pemimpin umat dalam waktu yang singkat, mampu menaklukkan peradaban Rum, peradaban Persia, dan sampai saat ini 571 Masehi Rasulullah wafat, 610 catatan dinasti Ming mengatakan Islam sebagai sebuah ajaran sudah masuk ke Nusantara. Kalau di buku sejarah nggak dapat, Pak. Ya, yang nggak hadir kasih tahu jangan. Kasih tahu, kasihan. Ya, kasih tahu. Islam sebagai sebuah ajaran sudah masuk ke Indonesia, sudah masuk ke Nusantara 610. Baca bukunya AP Sejarah 1, AP Sejarah 2. Di buku sejarah datangnya pasca kerajaan Majapahit. Ya Pak ya? Ya biar cepet lah. Ya. Di buku sejarah seperti itu. Padahal Islam sebagai sebuah ajaran sudah masuk ke Nusantara 610 Masehi. Itu ada dalam catatan dinasti Ming. Makanya ada Laksamana Cheng Ho. Ya. Ada Sunan Kalijogo dari mana? Campa. Jangan anti etnis makanya ya. Ya, Bhinneka Tunggal Ika. Li ta'arofu. Hadirin rahimakumullah. Kemudian Al-Fakir tadi menyebutkan di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Nabi Muhammad itu utusan Allah. Dan orang-orang yang bersama Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad, asyidda'u 'alal kuffar, syadidun, tegas terhadap orang-orang kafir. Ketegasan mana yang dimaksud? Ada dalam Quran surah Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadi. Hadirin rahimakumullah, yang harus kita garis bawahi, ada ayat dalam Al-Quran yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, innad dina indallahil Islam. Artinya apa? Artinya ketika kita berbicara ke dalam mesti eksklusif. Innad dina indallahil Islam. Agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Maka ada sebagian mufassirin mengatakan lakum dinukum waliyadin, bagiku agamaku yang benar maka ikutilah aku. Bagimu agamamu maka jangan ajak-ajak aku. Begitu. Tidak mungkin kita mengamalkan ajaran yang kita masih ragu, masih ada syak. Maka ketika berbicara ke dalam, benar. Bapak Ibu dalam matematika saja yang ada angka 1 dan 0. 1 dan 0 kalau dalam bahasa program artinya ya dan tidak, benar dan salah. Maka itu akan menjadi angka binary. Lahirlah kalkulator, lahirlah program, lahirlah aplikasi dari angka 1 dan 0. Maka ketika kita berbicara ke dalam, inna dina indallahil Islam, tidak boleh ada keraguan di dalam hati kita, syak. Tapi semua agama sama, tidak bisa. Yang kita yakini, yang kita amalkan, inna dina indallahil Islam. Maka kewajiban selanjutnya adalah wa'bud rabbaka hatta ya'tikal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai kita benar ada keyakinan di dalam hati. Kalau masih syak, ngaji lagi. Makanya long life education, belajar sepanjang hayat. Ketika ada syak, tanya ke ustadznya, tanya ke kiainya, tanya ke mualimnya. Yang kedua adalah ruhama'u bainahum, saling menyayangi sesama mereka. Hadirin rahimakumullah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Bilal menangis,
Abu Bakar menangis, dan Umar menangis jadi-jadinya, bahkan sampai melarang umat mengatakan Rasulullah wafat. Kemudian Abu Bakar berseru kepada manusia, ayuhan nas, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budullaha jalla sya'nuh fa innahu hayyun daim. Barang siapa yang menyembah Nabi Muhammad, ketahuilah Nabi Muhammad itu telah wafat. Nabi Muhammad ini wafatnya sama di tanggal 12 Rabiul Awal. Yang kedua adalah ruhama'u bainahum. Bagaimana Nabi Muhammad dengan akhlakul karimahnya berdakwah di Makkah, banyak musuhnya, dari mulai Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Janda, Abu Lahab, Abu Jahal, yang semua itu adalah keluarganya dan mengakui Nabi dari awal. Sehingga di Darun Nadwah, tempat mereka berkompromi, kalau sekarang ILC, itu diakui Nabi Muhammad dari awal. Tapi karena al-kibriya, rasa sombong di dalam dirinya, udah gak usah dengar Muhammad, udah kita lawan aja, gak usah percaya. Padahal sudah tahu gelarnya sudah as-sadiqul amin dan lain sebagainya. Suatu ketika Rasulullah dalam kisah bagaimana akhlaknya mulia ini, ada seorang buta yang setiap kali mengumpat, menyinyir kepada Rasulullah SAW, dan Rasul yang mendengarkannya, Rasul yang menuntunnya, yang mendengarkannya. Setiap hari ketemu Rasul, kamu tahu nggak Muhammad gila ya dia? Kata Rasul, iya Muhammad gila. Tiap hari begitu. Sampai suatu ketika Rasulullah sakit. Yang datang Abu Bakar. Gitu kan? Dan yang mengumpat tadi juga sama, dalam keadaan sakit. Nah, ketika dipegang tangan Abu Bakar, ini beda tangannya. Dan sampai pada satu kesimpulan, ketika jadi kan Rasul itu ketika beliau mengumpat itu ngasih makanan, nyuapin. Nah, ketika dirasa tangannya berbeda, sentuhannya berbeda, dia bertanya. Dan Abu Bakar menjelaskan bahwa beliau itu yang sering diumpat, yang sering dinyinyirin tiap hari adalah Rasulullah. Maka bergetarlah hati orang kafir tadi. Kafir itu kan kufrun, dalam bahasa Inggrisnya kaper, tertutup, penutup, tertutup mata hatinya. Jadi kita pun dalam kondisi tertutup mata hati kita dalam hal melihat kebaikan sama. Sedang dalam keadaan kufur. Tidak mampu melihat nur, melihat cahaya ilahiyah, melihat kebaikan dalam diri seseorang. Maka ruhama ubainahum. Umat Nabi Muhammad ruhama ubainahum, saling menyayangi. Tidak saling menyalahkan, tidak saling mengoreksi. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong dalam kebaikan, saling mengingatkan. Tidak ada nyinyir-nyinyiran, tidak ada saling menjatuhkan. Semuanya bersatu dalam aqua firtium. Bahasa saya Pak, aqua firtium. Al-quwwatu firtibatil ummah. Persatuan dalam kekuatan dalam persatuan umat. Jadi ruhama ubainahum. Laisa minna man lam yarham sogirona wa man lam yahtarim kabirona. Kata Nabi itu, bukan bagian dari kami orang-orang yang tidak menyayangi yang lebih kecil, tidak menghormati yang lebih besar. Kadang-kadang kita hormati ke yang besar doang Pak ya. Kadang-kadang, saya nih Pak. Jadi ke yang lebih kecil menyayangi, ke yang lebih besar menghormati.
Lebih kecil apa? Lebih kecil status sosialnya, lebih kecil pangkatnya, sama harus disayangi. Apalagi ke yang lebih besar. Hadirin rahimakumullah, itulah bagian dari ihsan. Dan ihsan ini adalah ada dalam diri Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Itu ada hasanah ujungnya. Jadi ihsannya ini yang agak bergeser dari umat sekarang. Jadi padahal akhlak Rasul yang mengantarkan Islam sampai ke Indonesia tanpa peperangan. Bagaimana waliullah, para wali songo mengajarkan syiar Islam tanpa peperangan. Dan ketika sudah kita dalam kondisi ihsan, nih, karena kita sering melihat film kependekaran, film Wali Songo di TV, kan sutradara otaknya beda Pak dengan kita. Kalau lihat film Wali Songo, kalau berantem pasti menang terus, ya, menang terus kan? Kita senang lihatnya. Maka ada imbasnya ketika kita sedang taqarrub, mendekatkan diri kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita selalu ingin diistimewakan, bisa terbang. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang mulia, yang disolawati oleh Allah dan malaikat. Dalam perang Uhud pernah kan? Rasulullah. Apalagi kita, karena merasa puasanya sudah dawam, zikirnya sudah lama, kemudian dompet kita hilang. Masa sih saya udah zikir lama-lama, ntar dompet saya nggak balik lagi sendiri? No. Itu imbas nonton kependekaran. Imbas nonton kependekaran. Nabi Muhammad aja, Nabi Muhammad punya sifat al-aradul basyariyah, sama seperti kita. Sakit. Ya, jadi kita sama Nabi Muhammad bedanya sedikit, ya kan? Kalau Nabi sedikit makan, kalau kita sedikit-sedikit makan. Ya, kalau Nabi sedikit tidur, kalau kita sedikit-sedikit tidur. Jadi bedanya sedikit. Hadirin rahimakumullah. Takut terlalu panjang, kalau terlalu panjang ibu-ibunya kasihan, terlalu lebar bapak-bapaknya juga kasihan. Itu kan? Mudah-mudahan dengan Maulid Arba'in sudah masuk ke malam berapa nih? 19. Sudah masuk ke malam 19. Mudah-mudahan saya selalu berdoa tidak hanya di BCM, semua mudah-mudahan sampai di khususnya Desa Sukadami bisa mengadakan Maulid Arba'in. Kita kedatangan tamu agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadir, Rasulullah hadir, ruhnya hadir. Karena ruh itu ada 4 lapis. Ada ruh kudsi, ruh ruhani, ruh sultani, dan ruh jismani. Buktinya mana? Ketika Rasul Mi'raj bertemu dengan Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabahnya masih hidup. Kayak marhaban, ya apalagi kalau suaranya bagus-bagus seperti ustaz-ustaz di belakang. Hadir, memakai wangi-wangian, ruhnya hadir. Harus dirasakan. Karena ruh itu ada 4 lapis. Kata siapa? Kata Imam Ghazali, bukan kata saya. Kata Imam Ghazali. Hadirin rahimakumullah, mari kita berdoa mudah-mudahan dengan Maulid Arba'in ini semua hajat kita yang tersirat dan tersurat mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita dicerdaskan sebagaimana Allah memberikan sifat patonah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita diistiqomahkan dalam hal tafakuh fiddin, dan tujuannya tidak lain tidak bukan adalah mencari mardatillah, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.